Video saya kali ini akan membahas sedikit tentang sheet metal di Inventor. Oke, ada rekan kita yang bertanya, apabila saya menggunakan Inventor untuk bahan akrilik dan mengetahui ukuran dimensinya ketika ditekuk dan dibentangkan, apakah bisa? Tentu saja bisa, ya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 part. Kita anggap ini adalah material besi, ini adalah material kuningan, dan ini adalah material akrilik. Oke, kita sepakat dan pasti tahu ya, pengguna Inventor yang lama maupun orang-orang yang ada di lapangan yang bekerja di sebuah mekanikal atau perusahaan engineering, tekukan tentu memiliki bentangan. Oke, seperti di Inventor seperti ini, ketika kita betul-betul membuatnya di sheet metal bukan IPT, dia akan bisa kita bentangkan di pojok kanan atas, yaitu go to flat pattern. Kita bentangkan dan kita kembalikan ke tekukan. Jadi di Inventor seperti itu. Nah, ketika kita letakkan di IDW, ketika kita panggil menggunakan base, kemudian di sheet metal view ada 2 pilihan. Apakah model folded atau model flat? Apakah yang kita tampilkan model tekukan atau model bentangan? Katakan saya ingin menginginkan bentangan. Kita klik yang flat pattern. Kemudian kita klik kiri, klik kanan, oke. Dan otomatis Inventor akan memberikan garis tekukan. Oke. Di mana garis putus-putus ini adalah garis tekuk yang harus operator perhatikan. Kalau kita lihat di sheet metal, kita bentangkan, go to flat pattern, maka dia juga akan muncul. Apakah garis ini bisa dihilangkan? Tidak. Apakah garis ini presisi? Ya. Di dalam dunia mechanical engineering ya, proses penekukan kan bisa dilakukan berbagai cara. Kalau akrilik biasanya di orang-orang desain grafis atau kita sendiri juga ada biasanya cover untuk mesin bagian akrilik. Garis ini kita laser dengan tentunya tenaga yang sedikit sebagai penanda. Barulah laser untuk memotongnya kita arahkan ke bagian yang perlu kita cutting. Biasanya mesin laser kita nanti bagian putus-putus ini garis tipis, kemudian ini juga garis tipis, karena lawan dari tekukan ini berbeda, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Biasanya kita bedakan, yang ke atas katakan yang ini, dan yang ke bawah ini kita bisa ganti property, colors, dan kita ganti warnanya agar operator tahu, oh ini tekukan ke atas, oh ini tekukan ke bawah, seperti contoh. Nah, kita coba bedakan apa yang mempengaruhi dimensi sheet metal di Inventor. Kita ambil contoh dimensi ini, panjang, lebar total, dan juga garis tekuk dari tepi dan juga center to center. Ini adalah ketebalan 3 mili. Oke, kita sepakat ya. Jadi Inventor itu menciptakan garis tekuk itu sudah presisi. Ada yang menggunakan mesin tekuk otomatis yang sangat presisi, ada juga yang menggunakan mesin tekuk manual. Biasanya orang-orang akrilik juga begitu ya. Dia kan dipanasi bagian garis ini, kemudian dia tekuk. Dan harapannya ketika ditekuk ukurannya presisi. Kemudian kita, ini tadi adalah contoh warna akrilik ya, dengan ketebalan 3 mili. Kita ambil contoh lagi untuk material kuningan.
kemudian kita masuk ke IDW, base, kita juga panggil yang bentangan. Seperti ini kita create, kita tampilkan warnanya, dan kita beri dimensi. Oke, ini adalah barang yang sama, dimensi yang sama. Kemudian dia akan menciptakan dimensi yang berbeda ketika ketebalannya berbeda. Sheet metal akan berubah otomatis apabila ketebalan kita ganti. Itu adalah juga logika secara teknik mesin juga dilakukan inventor secara otomatis. Kita coba ganti yang kuningan, plat 3 mili menjadi plat 5 mili. Dan ingat, ketika kita masuk di sheet metal, tentunya tidak ada permainan extrude di dalam ketebalan. Yang ada adalah sheet metal default. Sheet metal defaultnya, thickness-nya kita ganti 5 mili. Klik OK. Ketika dia dirubah 5 mili saja, dia tekukannya sudah berubah. Dan ekstrudan saya ini juga mengenai bagian tekukan. Kita coba lihat IDW-nya, maka semuanya berubah. Bahkan dia juga menunjukkan ada dimensi error, yaitu ketebalan yang harus diganti. Ketika kita ganti 5 mili, maka semuanya berubah. Ini panjang atau lebar total. Ketika 3 mili, 64, sekian. Dan ketika 5 mili, 57, sekian. Ada perbedaan cukup banyak. Ya. Bagi engineering, 1 mili saja sudah cukup banyak. Apalagi ini sampai lebih dari 1 mili. Begitupun garis tekuk dari garis tepi, ya, ini cukup berubah signifikan 9,3 untuk 3 mili ketebalan, dan untuk ketebalan 5 mili 7,6. Jadi untuk rekan-rekan yang menggunakan inventor, yang menggunakan format sheet metal, bisa sangat diperhatikan ketebalan sheet metal. Jadi inventor apapun materialnya, entah itu akrilik, kuningan, kemudian besi biasa atau stainless, dia sistemnya akan membaca bentangan dan ketebalan. Oleh sebab itu, inventor bisa digunakan untuk apa saja di bidang sheet metal. Juga bentangannya ini tentunya presisi, ya. Kalau kita betul-betul perhatikan garisnya ini, penandaannya juga presisi oleh operator, maka ketika ditekuk hasilnya juga akan presisi. Karena saya juga menggunakan sistem atau metode sheet metal di inventor ini untuk menekuk banyak plat, dan hasilnya sudah betul untuk garis tekuk otomatis yang diberikan inventor. Jadi itu saja untuk penjelasan singkat tentang video ini yang membahas tekukan sheet metal pada inventor. Bisa digunakan untuk material apa saja. Semoga video ini memberi manfaat dan terima kasih.